ya termasuk nih kritik saya kepada ahli tata negara, terutama anak muda yang baru-baru yang mengatakan dirinya ahli tata negara itu, semua undang-undang dasar dibaca kecuali pasal 3334. Nah sekarang tambah lagi, semua untuk menentukan harga, masa untuk jual kelapa sawit ada Rotterdam price. Makanya saya, walaupun mungkin adanya bercanda, ya ini ya mungkin yang disebut londo ireng tuh yang seperti itu. Hanya alang-alang pagar rumah kita, tanpa anyelir, tanpa melatih. Hanya bunga baku tumbuh di halaman, namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya? Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita ada di sini. Oke, selamat sore para pemirsa IPS Podcast Behind the Policy. Hari ini kita akan melakukan lagi diskusi-diskusi panas yang hari ini menghadirkan dua pembicara yang sangat luar biasa, berbobot dan memahami berbagai macam situasi yang terjadi di Republik ini. Kita bersama dengan Bang Fadli dan Bang Fahri Hamzah, Bang Fadlizon dan Bang Fahri Hamzah, duo F, duo F ya, yang telah banyak menggetarkan gedung parlemen, Mas Indra, 2014-2019. Sekarang keduanya sudah berada di dalam pemerintahan di posisi yang berbeda. Dan ini jadi menarik ya. Saya masih berbobot, dia udah gak berbobot. Itu transformasi berarti Bang. Ini berbobot berat badannya juga Bang. Iya maksudnya itu. Berbobot berat badannya. Iya. Oke, selamat datang Bang Fahri, Bang Fadli, terima kasih. Iya. Ini juga satu kehormatan, dua anggota kabinet Mas Indra hadir di IPS, dan saya yakin juga banyak pemirsa yang menunggu-nunggu, menanti-nanti pandangan-pandangan kritis dan konstruktif. Kalau di DPR lu kritis, kalau di pemerintahan harus konstruktif dan solutif begitu. Dari medan kritik ke medan solusi dan eksekusi. Oke, jadi terima kasih sudah hadir di podcast kami, Bang Fadlizon dan Bang Fahri Hamzah. Tentu ini menyambut semangat kemerdekaan dulu, begitu ya. Tentu sangat penting sekali untuk para pemirsa IPS ini bisa mendengarkan refleksi atau perenungan dari kemerdekaan Indonesia ya, pelaku sejarah pasca reformasi ya. Bang Fadli dan Bang Fahri, setelah 81 tahun Indonesia merdeka ini, apa yang layak untuk kami harus juga ketahui tentang bangsa kita ini? Mungkin bisa dari terserah Bang Fadli. Sejarawan dulu ya. Menteri Budaya dulu ya. Kalau saya melihatnya begini, pertama kita harus bersyukur, itu yang paling penting, bahwa kita masih menjadi satu negara yang kokoh, utuh, 81 tahun merdeka. Tidak banyak negara
yang bisa bertahan lebih dari 70 tahun. Kita lihat Uni Soviet tidak lebih dari 70 tahun padahal dia negara adidaya. Ada lagi Yugoslavia pecah menjadi 7 negara. Begitu juga beberapa contoh-contoh lain seperti Cekoslovakia. Kalau Uni Soviet jadi 15 negara. Dan masih terus sisa-sisanya masih berkonflik sampai sekarang ya. Kalau kita lihat konflik yang terjadi di Rusia dan Ukraina. Nah, kita alhamdulillah saya selalu mengatakan Indonesia ini luar biasa resiliensi dan di tengah mega diversity kebudayaan yang begitu luas 1340 etnis, 718 bahasa, belum lagi agama, adat istiadat yang begitu banyak, kita bisa menjadi satu entitas negara. Dan menurut saya kita harus bersyukur karena banyak orang yang mungkin tidak terlalu banyak mendapat kesempatan melihat ke luar negeri. Melihat luar negeri itu berkilau, mengkilau gitu ya. Terus melihat di dalam negeri itu begini saja. Tapi kalau kita lihat secara jujur, ya saya udah keliling 101 negara ya. Yang paling nikmat tuh hidup ya di Indonesia. Ya. Nggak ada tuh nikmat-nikmatnya hidup di negara-negara lain gitu ya. Nah mungkin untuk sesaat iya. Ya untuk 3 hari. Karena baru. Seminggu baru gitu ya. Tapi coba lihat di dalam sistemnya mereka. Kalau di Inggris pajaknya bisa berapa puluh persen. Di Amerika seperti apa. Belum lagi di tengah jalan bisa ada konflik rasial. Bisa macam-macam gitu ya. Jadi menurut saya kita harus bersyukur. Dan kita diberikan kekayaan budaya, kekayaan alam yang luar biasa, dan terutama kekayaan alam kita itu sudah disadari oleh founding fathers kita. Dulu Belanda waktu menjajah kita dan juga negara-negara lain berusaha menjajah kita itu karena kekayaan alam, baik yang renewable maupun yang non renewable. Ya mungkin awalnya dulu spices, rempah-rempah, kemudian juga ada yang lain-lain. Nah dari rempah-rempah itu saja dan juga tanaman-tanaman, Belanda bisa menjadi negara yang sangat kaya. Ya GDP mereka sangat tinggi, mereka menjadi eksportir gula, eksportir kopi, segala macam gitu ya, semua dari tanah-tanah jajahannya. Nah, sekarang kita sudah merdeka 81 tahun. Saya melihat bahwa ini kesempatan kita untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan karena founding fathers kita itu kan mengantar kita ke gerbang kemerdekaan. Nah, sekarang kita berada di alam kemerdekaan itu ya tugas dari generasi pasca kemerdekaan dan sekarang ini pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Saya kira Pak Prabowo ini sedang menjalankan satu arah mewujudkan apa yang menjadi cita-cita proklamator, cita-cita para pendiri bangsa. Dan perjalanannya tidak mudah. Kita melihat kalau dibanding dengan dulu banyak dong kemajuan. Kalau ada yang bilang tidak ada kemajuan, saya kira banyak. Kita dulu sampai tahun 60-an inflasi kita juga mengerikan. Bahkan makanan juga sangat sulit, mahal. Dan juga tidak ada bangunan-bangunan, tidak ada investasi. Nah, di masa Orde Baru, jadi setiap pemerintahan itu saya lihat punya kontribusi yang luar biasa. Di masa Orde Baru yang ditangani revolusi hijau, SD Inpres, Bimas, Inmas dan sebagainya, koperasi ke unit desa, itu luar biasa. Kemudian di masa reformasi pada penekanan demokrasi dan lain-lain dengan plus minusnya semua ya. Nah, sekarang Pak Prabowo menurut saya melempangkan jalan kembali ya, termasuk ketika polisi kita ini tersesat ke jalan menuju cita-cita yang diharapkan oleh para pendiri bangsa kita. Bang Fahri gimana Bang? Tadi Bang Fadli mengatakan satu hal yang patut kita syukuri adalah keutuhan. Kalau Bang Fahri melihat seperti apa Bang? Ya, memang angka 81 itu kan satu pertanda yang menegaskan bahwa perjalanannya sudah
cukup jauh ya, dan mengalami dinamika sejarah yang cukup panjang ya, mempertahankan negara dengan tadi itu softwarenya ya, bahasa, budaya, tapi yang hardwarenya saja 17.000 pulau. Sekarang kita ini waktu awal kemerdekaan tuh cuman ada 8 provinsi itu, ya, Sumatera, Jawa, Sunda Kecil, gitu, total kira-kira 8. Sekarang itu 38, gitu. Jadi dari kita merdeka sampai sekarang ini ada tambahan 30 provinsi, 500 dari waktu kita merdeka itu sekitar 126 kabupaten kota. Itu sekarang 514 ya. Sekitar 77.200 kecamatan, sekitar 82.000 desa dan kelurahan ya, yang tersebar di seluruh Indonesia, dan daerah penuh dinamika karena ada pilkada, ada pemilihan lokal dan sebagainya. Demokrasi kita berjalan juga mantap ya. Dari pergolakan di awal Republik kita, demokrasi Parlementer. sistem parlementer, sekarang kita dalam sistem presidensial, itu juga selama 81 tahun ini kita tegaskan, terutama ketika reformasi 98 terjadi, konsolidasi negara demokrasi kita makin kuat, sehingga dalam 25 tahun terakhir politik kita stabil, dan kemudian dunia menoleh kepada kita bahwa waduh, ini negara yang layak untuk kita percaya sebagai mitra dalam politik, dalam ekonomi, dalam perdagangan dan lain-lain. Dan itu yang menyebabkan saya kira dengan berjalannya waktu Indonesia akan menjadi negara besar, kita akan menjadi negara yang bahkan saya mengatakannya superpower ya. Karena semua elemen untuk menjadi negara besar, negara kuat itu ada pada kita. Nah, tetapi memang kita sering melihatnya sebagai sesuatu yang rutin, sebagai gift, sebagai pemberian. Jarang yang mencoba melihat agak jauh lagi, sehingga dalam beberapa tahun terakhir ini kita terkunci. Gitu. Itulah sebabnya kenapa kita bersyukur ya, terutama saya dengan Pak Fadli, karena dari awal kita mendukung Pak Prabowo. Sekarang kita dipimpin oleh Presiden yang selalu mengajak kita untuk melihat perspektif besar dari persoalan kebangsaan kita yang sering beliau sebut sebagai statecraft itu. Ya, bagaimana negara itu kita dengan kemampuan dan keahlian kita benar-benar bentuk sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa kita menjadi bangsa yang kuat dan besar. Nah, inilah yang hari-hari kita lihat sebenarnya, dan memang karena kita terbiasa terlalu rutin dengan yang kecil-kecil, akhirnya memang ada misunderstanding, ya, salah paham di beberapa tempat. Tapi kalau kita mulai mengajak orang melihat gambar besar, saya kira mereka akan mengerti bahwa Pak Prabowo itu sedang melakukan konsolidasi besar-besaran untuk meletakkan fondasi bagi lompatan berikutnya yang harus dilakukan oleh Indonesia gitu. Nah, masuk di poin itu Bang Fahri, mungkin saya ingin agak melanjutkan. Ya. Banyak publik mungkin yang saat ini belum bisa melihat gambaran besar, puzzle besar yang Pak Prabowo ingin hadirkan di kepemimpinannya gitu ya Bang ya. Mungkin ada pandangan dari Bang Fahri, Bang Fadli, bagaimana gambaran besar, puzzle besar Pak Prabowo yang ingin dibawa 5 tahun ke depan, dan mungkin bisa dikaitkan juga dengan tupoksi di Kementerian Perumahan dan Kementerian Kebudayaan Bang. Puzzle besar seperti apa dari Pak Prabowo kepada sebenarnya kita ini di forum ini ya, kita beruntung karena ada orang yang mengikuti pikiran-pikiran Pak Prabowo sejak awal ya, dan mengikuti kegelisahan intelektualnya ya, dan menulisnya atau menemaninya dalam penulisan. Pak Fadli dalam hal ini kemudian berada di posisi yang sangat tepat untuk merangkum dan menjelaskan sebagai sebuah nantinya ya, sebagai sebuah strategi kebudayaan gitu. Tentang ini loh yang dipikirkan oleh Pak Prabowo. Tapi saya kan membaca dari apa yang
beliau tulis, terutama 2 buku yang sangat terkenal ya. Saya sering mengatakan Pak Prabowo itu adalah sedikit pemimpin Indonesia yang menulis tentang apa yang akan dia kerjakan pada saat berkuasa. Dan 2 buku yang beliau tulis itu, satu tentang paradoks Indonesia itu, dan yang kedua itu tentang strategi transformasi. Buku pertama itu lebih nampak sebagai kritik kepada sistem, dan buku kedua itu tentang apa yang akan dikerjakannya, solusi-solusinya gitu. Jadi dari 2 buku itu sebenarnya kita clear sebenarnya, dan saya ingin mengatakan bahwa kalau kita merasa kurang mengerti, saya kira kembali aja baca 2 buku itu. Itu akan memberi kita pandangan yang clear sekali Pak Prabowo itu mau melakukan apa gitu. Memang ada goncangan karena kita ini dalam beberapa tahun terakhir ini memang meneruskan kerja-kerja yang sebenarnya seperti tidak terencana, ya, tiba masa tiba akal, business as usual gitu ya. Tambal sulam, dan sekarang beliau mengajak lakukan transformasi. Jadi yang pertama itu kan beliau kan kritiknya, kalau saya rangkum nanti Pak Fadli tentu lebih bisa memahami. Kan 2 itu kata beliau, paradoksnya itu adalah pertama itu tentang kebocoran itu, terutama kebocoran sumber daya alam. Gitu. Sehingga pesannya itu saya mau nyederhanakan supaya orang gampang nangkap gitu ya. Hentikan itu kebocoran, termasuk korupsi di dalamnya. Yang kedua, hentikan ketimpangan. Gitu. Sehingga 2 program Pak Prabowo itu yang menonjol, lihat ini aja 2 ini gitu. Satu, beliau sedang bekerja supaya jangan ada lagi kebocoran, dan yang beliau lakukan ini memang dahsyat. Dan pasti mendatangkan perlawanan. Bagaimana coba sumber sumber daya alam yang bocor melalui pintu yang kita tidak tahu, pemainnya begitu banyak, channel ke luar negerinya begitu banyak, harganya nggak ditentukan oleh kita sendiri, diatur oleh negara lain. Beliau bilang nggak, stop. Satu kan sekarang ini, ya kan, sehingga ketahuan nih, termasuk nih nanti ketahuan nih yang membakar hutan nih siapa gitu kan. Karena kan orang-orang itu kan memang nggak terkendali selama ini kan. Bayangkan kalau beliau mau melalui Satgas PKH itu mengamankan jutaan hektar lahan, itu kan artinya termasuk lahan-lahan yang diekspansi tanpa izin daripada negara, dilakukan secara ilegal. Dan cara ilegal yang paling gampang tuh membakarnya gitu. Nah, hal-hal seperti ini beliau bilang stop gitu. Nah, sekarang yang kedua itu beliau bilang hentikan ketimpangan. Ini ada etalase, ya, kok ada nampak lifestyle yang begitu hebat, ya kan? Tapi ada kegetiran yang luar biasa. Orang yang masih hidup dengan 5.000 sehari atau bahkan di bawah itu ya, dan seterusnya. Beliau minta itu di mapping, lalu kita atasi itu dengan memberikan makan bergizi, disekolahkan secara luas, gratis dan seterusnya. Jadi 2 ini saya kira transformasi besar, karena ini akan menjamin Indonesia nanti jadi negara yang profesional, banyak uang. Pada saat yang sama, yang di bawah cepat diangkat naik ke atas, dan yang di atas silakan terbang lebih tinggi. Nah, itu kira-kira yang harus disampaikan kepada masyarakat, saya kira. Bang Fadli gimana Bang? Kira-kira gambaran besar apa Bang yang ingin Pak Prabowo hadirkan? Jadi memang Pak Prabowo itu yang saya kenal dari pikiran-pikiran beliau, dari pergaulan yang cukup panjang selama 35 tahun lebih ya. Beliau itu konsisten dengan pikiran-pikirannya dari awal. Jadi tentang memberi makan masyarakat, orang-orang yang kurang, terkait dengan gizi dan sebagainya, itu bukan hal yang baru, bukan ujuk-ujuk. Ini sudah menjadi percakapan, pembicaraan puluhan tahun yang lalu. Jadi beliau ini kan seorang pembaca, seorang reader, ya, seorang yang juga melihat dengan common sense realitas masyarakat Indonesia, apa yang disampaikan oleh Bang Fahri tadi ya. Kita ini negara yang kaya tapi kok rakyatnya miskin. Itu paradoks Indonesia itu kan itu. Negara kaya tapi rakyatnya miskin. Nah, kemiskinan itu karena menurut saya ini karena residu sistem kolonial masih berlangsung. Residu sistem kolonial itu adalah ekstraktif, kapitalistik. Karena kapitalisme itu memang hanya menguntungkan yang kuat. Survival of the fittest. Yang lemah ya harus tergusur, harus hancur. Ya. Nah, ini yang dibela
oleh cara berpikir Pak Prabowo, dan beliau mau mengimplementasikannya dengan cara apa? Dengan jalur konstitusional, melalui partai politik. Itulah partai politik itu adalah satu jalan konstitusional untuk menerapkan ide-ide kita. Kalau cuman ide-ide cuman untuk di podcast saja, ya itu akan berhenti paling viewer, ya kan? Viewernya banyak gitu. Dan komen. Jadi banyak itu, saya kira itu jadi seperti intellectual exercise. Kalau intelektual dan kaum intelektual itu memang mau melaksanakan apa yang menjadi ide-idenya itu secara konkret, ya biasanya mereka membentuk partai politik. Itulah yang dilakukan oleh Bung Karno, oleh Bung Hatta, oleh Bung Syahrir, oleh Muhammad Natsir, oleh Tan Malaka. Semuanya bikin partai, ya kan? Karena dia tahu cara mengimplementasinya harus melalui jalan kekuasaan. Dan jalan kekuasaan itu melalui apa? Melalui pemilihan umum. Itu cara modern. Kalau dulu jalan kekuasaan itu melalui perang, ya melalui senjata. Nah sekarang ini melalui yang namanya pemilihan umum. Dari zaman dulu, Bung Karno sudah bikin PNI, Bung Hatta bikin PNI Pendidikan, bahkan sempat mau bikin Partai Demokrasi Islam Indonesia, tapi dilarang waktu itu oleh Bung Karno. Bung Syahrir sudah bikin Partai Sosialis Indonesia, Bung Ahmad Natsir Partai Masyumi, dan banyak lagi tokoh-tokoh intelektual mereka itu. Jadi bukan hanya sekedar cuap-cuap saja, ya kan? Nah, tapi mereka mengimplementasikan. Kalau berani, ayo Bertarung di dalam. bertarung di jalur konstitusional supaya ide-ide itu bukan sekedar reaksioner. Ya kan? Ada ini kebijakan yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang ini adalah mengimplementasikan ide-ide beliau. Ide-ide yang diperjuangkan sudah panjang melalui kekalahan berkali-kali, ya kan? Saya mengikuti itu dari 2004, 2009, 2014, 2019 dengan pertarungan-pertarungan yang keras, mengorbankan waktu, tenaga, biaya, segala macam, bahkan juga nyawa. Para pendukungnya kan banyak juga yang menjadi korban. Ya, jadi diimplementasikan seperti itu. Nah, kalau kita mau yakin dengan itu, saya kira kita harus masuk dan berjuang. Itulah intelektual yang organik gitu ya. Bukan sekedar tadi menara gading cuap-cuap terus dia merasa tidak perlu ada tanggung jawab. Mungkin hanya mengandalkan mudah-mudahan pikirannya diadopsi dan sebagainya. Tapi kalau dia memang mempunyai komitmen untuk merubah bangsa ini, melakukan transformasi, maka yang dilakukan itu total. Nah, ini yang saya lihat dilakukan oleh Pak Prabowo itu total. Benar-benar mengabdikan hidupnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Ketika beliau masuk juga ke universitas ternama juga di Amerika Serikat dan juga ada pilihan lain, beliau memilih masuk tentara. Satu pilihan buat anak lulusan SMA di Inggris, kan Pak Prabowo ini lulusannya di Inggris, SMP-nya juga di Swiss. Itu kan cukup aneh, gitu ya. Pilihan yang menurut saya bukan pilihan biasa. Itu kan tanda patriotisme, nasionalisme yang luar biasa. Tetapi patriotisme dan nasionalisme itu juga bukan ujuk-ujuk, karena beliau sudah dicekoki dari kecil tentang cerita patriotisme, nasionalisme dari paman beliau yang namanya Subianto dan Suyono yang gugur dalam peristiwa Lengkong tanggal 25 Januari tahun 1946. Itu Pak Margono punya anak ya luar biasa namanya Subianto dan Suyono. Itu dari umur belasan tahun sudah ikut berjuang dengan caranya. Dan masuk di dalam military academy di Tangerang, dan kemudian ada satu insiden clash dengan tentara Jepang, mereka meninggal ya, syahid atau menjadi gugur sebagai pahlawan bersama anaknya, bersama Daan Mogot, bersama anaknya Agus Salim, juga dari 31 anak muda lainnya mengorbankan dirinya. Dan cerita keluarga ini yang dibangun itu luar biasa, yang membuat nasionalisme itu memang dipupuk dari kecil.
bukan walaupun tinggal dimanapun, di luar negeri dimanapun, tapi darah nasionalisme, patriotisme, dan berbakti untuk kepentingan bangsa negara itu sudah dari kecil. Dan ini yang menurut saya pada titik kulminasinya ketika beliau mendapatkan mandat dari rakyat memenangkan pemilihan presiden pada tahun 2024 dan kemudian dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024, maka yang dilaksanakan adalah pikiran-pikirannya itu. Apa yang menjadi janji-janji kampanyenya. Dan saya kira itu hal yang wajar. Di seluruh dunia, saya kira itulah yang terjadi. Kalau seseorang berkampanye, dia berusaha semaksimal mungkin merealisasikan janji-janji kampanyenya. Ada juga yang berbohong, ya. Ada juga yang mungkin tidak terrealisasikan karena situasi dan kondisi atau karena waktu dan lain-lain. Tapi Pak Prabowo berusaha dari hari pertama langsung ngegas. Misalnya contoh yang selalu saya jadikan contoh itu ketika orang melakukan ekspor dari kekayaan alam kita, uangnya tidak harus masuk ke dalam negeri. Uangnya bisa ditaruh di Singapura, di Hong Kong, di mana saja. Bagaimana uang hasil Devisa, jual hasil kekayaan alam kita, kok uangnya ditaruh di negara lain, tidak di Indonesia. Padahal ini cukup satu lembar kertas untuk mengubah itu. Ini beliau udah cerita sama saya dari 25 tahun yang lalu. Itu. Begitu belum sampai 100 hari, ini yang dilakukan pertama. Betul-betul ibaratnya selembar kertas. Langsung berubah. Nah sekarang tambah lagi. Semua untuk menentukan harga. Masa untuk jual kelapa sawit ada Rotterdam price? Dari mana? Nggak ada Jakarta price. Nggak ada Jakarta price. Jadi masih VOC yang memutuskan. Ini yang masih VOC yang memutuskan. Residu kolonialisme, Bang. Residu ya. Kalau ada orang mengkritik ini bagi saya aneh. Makanya saya walaupun mungkin adanya bercanda, ya ini ya mungkin yang disebut londo ireng tuh yang seperti itu. Ya. Londo ireng secara sadar maupun secara tidak sadar. Karena ada londo ireng yang sadar, ada londo ireng yang tidak sadar bahwa dia itu sebenarnya memerankan diri sebagai londo ireng. Gitu. Iya. Nah, itu keresahan Bang Fadli tadi kita potret Bang di report IPS. Kita coba identifikasi beberapa problem struktural pasca reformasi kita batasi nih Bang. Yang selama ini sebenarnya masalahnya ada di situ, tapi tidak ada ataupun sedikit katakanlah pemimpin politik yang berani mengambil sikap yang lebih berani untuk menyelesaikan permasalahan struktural ini. Gimana Mas Indra? Jadi kita bisa lihat problem deindustrialisasi itu dihadapi oleh semua negara di dunia ini, termasuk Indonesia. Tapi nampaknya sudah lebih dari 1 dekade Indonesia itu mengalami stagnasi dalam konteks perkembangan industrialisasi yang jauh lebih maju lagi gitu secara teknologi. Dan hari-hari ini nampaknya dengan kebijakan hilirisasi Pak Presiden ingin memaksa transformasi tersebut. Terus yang kedua ada kapasitas fiskal yang lemah gitu ya, yang sejak dahulu itu harus terus menjadi permasalahan, namun tidak ada yang cukup berani untuk mengambil langkah terkait itu. Kualitas modal manusia juga, tingkat pendidikan manusia-manusia Indonesia yang bisa mengerjakan riset yang lebih canggih lagi. Ini menjadi satu permasalahan yang tentu tidak bisa diselesaikan dalam jangka waktu pendek begitu ya. Dan juga informalitas dan produktivitas tenaga kerja yang tentu juga berkaitan dengan masalah deindustrialisasi, terkait ketergantungan komoditas mentah dan impor energi yang terus-terusan menjadi perdebatan ya, dan menjadikan bangsa Indonesia harus bergantung dengan situasi geopolitik global. Kemudian ada konsentrasi penguasaan sumber daya rente gitu ya, dan serta kelembagaan birokrasi yang sangat terfragmentasi yang membuat eksekusi itu menjadi tidak maksimal. Nah, bagaimana Bang Fahri dan Bang Fadli melihat ini, terutama karena saat ini Bang Fahri dan Bang Fadli berjuang di dalam untuk melakukan transformasi yang sudah ditetapkan oleh Pak Presiden dalam bukunya itu sebagai karya intelektual, Pak. Ya, saya kira Pak Prabowo itu kan
hidup di Eropa dan melihat bagaimana transformasi menuju masyarakat industri, selain karena beliau sangat terpengaruh juga oleh kakek dan orang tua beliau, sehingga bisa dikatakan di antara presiden Indonesia yang sangat literate secara ekonomi. Karena itu bisa dikatakan bahwa Pak Prabowo itu sebenarnya seorang ekonom yang sedang memimpin. Sehingga fondasi dari transformasi ekonominya beliau letakkan. Ini terlepas nanti dari kemampuan kita untuk menjelaskan kepada masyarakat, itu persoalan kedua ya. Tapi persoalan bahwa beliau menyusun abjad dari transformasi itu dengan baik, dan sebenarnya Bappenas menangkapnya dengan baik juga dengan meletakkannya di dalam RPJMN. Saya kira juga itu luar biasa gitu. Nah sekarang tinggal kita kerjakan. Nah transformasi itu kan ada pada pertama policy-nya, nanti kelembagaannya, kemudian transformasi SDM-nya, dan itu sedang dilakukan semuanya oleh beliau. Jadi kalau kita lihat bicara ideologi ekonomi, kan beliau menegaskan ekonomi kita ini ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila itu adalah ekonomi yang melaksanakan tujuan negara yang ada di pembukaan, yaitu kata beliau ekonomi yang berketuhanan yang Maha Esa, ekonomi yang berkemanusiaan, ekonomi yang menjaga persatuan, ekonomi yang permusyawaratan, ekonomi yang keadilan sosial. Beliau menyebut secara utuh tujuan bernegara, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan seterusnya. Dan beliau mengingatkan berkali-kali, ini ya, termasuk nih kritik saya kepada ahli tata negara, ya, terutama anak-anak muda yang baru-baru yang mengatakan dirinya ahli tata negara itu, semua undang-undang dasar dibaca kecuali pasal 3334. Jadi ini pasal yang paling penting menyangkut hajat hidup kita semua, tapi nggak pernah dibaca gitu. Yang dibahas itu tentang kebebasan, HAM segala macam kan. Tapi ini soal bahwa negara perekonomian disusun sebagai usaha bersama dengan azas kekeluargaan. Loh itu konstitusi loh. Bahkan kita melakukan amandemen terbatas pada pasal 3334 ini dan kembali menegaskan hal-hal yang sangat fundamental dan merupakan warisan dari para pendiri bangsa kita. Nah, jadi Pak Prabowo itu ngajak kita kembali ke konstitusi, kembali ke ekonomi konstitusi. Harusnya ini kan kita buka mata ya kan. Betul nggak cabang-cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara ya kan untuk hajat hidup orang banyak dan seterusnya. Hal-hal ini mesti kita tanya ya kepada diri kita dan berkaca. Kalau nggak bisa paham keterlaluan dan kalau melihat nggak ada masalah keterlaluan juga. Sekarang nih kita lihat nih kebakaran hutan di depan mata kita itulah semuanya karena penguasaan sumber daya alam yang masif oleh segelintir orang, dan itu menciptakan kemudian ekonomi ekstraktif ini sebenarnya menciptakan penjajahan di belakang layar karena berkuasanya duit besar itu. Nah, lalu setelah ini ide-idenya diperkenalkan, maka kelembagaannya juga dibangun oleh beliau. Di atas beliau membangun Danantara. Bayangkan ya, kita kembali mengkonsolidasi kekuatan besar kita yang sedikit-sedikit dulu apa-apa investasi asing. Mau bikin smelter, saya ingat betul karena Pak Fadli dengan saya di DPR juga. Kita debat mau bikin smelter di parlemen itu, tunggu investasi asing. Datang dia, studi-studi nggak jadi. Mana ada orang mau bikin smelter untuk kita atau membuat untuk minyak ini refinery buat kita. Macam-macam alasannya. Uangnya nggak cukup, investasinya besar. Sekarang uang itu dikumpulkan oleh Pak Prabowo, ibarat beliau nantang, ayo mau bikin apa? Bikin. Ya kan? Untuk kepentingan rakyat bikin, ya kan? Dan seterusnya. Itu strategi pelembagaan yang luar biasa. Di rakyat pelembagaan lagi, beliau bikinkan koperasi. Tapi kadang-kadang Bang Fahri ya, ide-ide kebijakan-kebijakan punya dasar paradigmatik seperti itu oleh kelompok-kelompok yang nggak senang itu justru yang diserang bukan paradigmanya tapi operasionalitasnya. Ya makanya kan, jadi kita mesti lihat gambar besarnya dulu kan. Saya kan tertarik betul tuh dengan masuk ITB itu. Padahal orang kampung nih, saya umur 14 tahun baru lihat listrik ya kan. Begitu saya lihat ini
tes itu, ini kok ada soal kayak begini. Saya seumur hidup belajar gak pernah dikasih tahu. Jadi bahwa jarak kecerdasan, pengetahuan orang-orang di daerah dengan orang di kota itu memang ada.